Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhyaril insan. Wa ayyuhal ikhwan isbiru wa sabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah salat maghrib berjamaah dan kaum muslimin musliman di mana saja berada yang sempat mengikuti pengajian ini, mudah-mudahan Allah akan memberi balasan pahala sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Karenanya pada malam hari ini kita sesuai dengan bidang yaitu berhubungan dengan hukum dan kaitannya dengan kebutuhan, keindahan dan keistimewaan daripada hukum Islam itu sendiri. Jamaah yang berbahagia, dalam kondisi sekarang kita hampir tidak ada orang yang tidak ada masalah, terutama menghadapi COVID-19 ini. Pandemi ini sudah lama terjadi, bahkan ini sudah bisa dikatakan sudah 2 tahun. Tentu saja semua kita tidak aman. Bahkan ada embel-embel, atribut yang selalu mengikuti kita. Di antaranya adalah masker, sanitizen, menjaga jarak dan sebagainya. Ini harus diyakini adalah sebuah tuntutan sesuai dengan tantangan yang kita hadapi. Jadi dengan demikian, kemarin juga sudah kita terangkan, dalam menjalankan perintah Allah dalam ajaran agama kita ini ada 2. Ada yang berupa peluang dan juga ada yang berupa tantangan. Kedua-duanya adalah sangat baik. Hanya saja baik dan tidak baik cara menyikapinya. Kalau hal-hal yang susah kita hadapi dengan penuh kesabaran, itu sebuah kebaikan. Kalau memang suatu nikmat yang barangkali menimpa kita rasakan, maka kita bersyukur juga sebuah kebaikan. Kedua-duanya bermanfaat. Bahkan menurut penjelasan Rasulullah SAW bahwa musibah itu sebenarnya kepada orang mukmin itu rahmat. Jadi dianggap apa yang kita hadapi dalam sesuatu yang tidak kita senangi, yang mengganggu kita dan sebagainya, itu adalah sebuah rahmat. Kenapa rahmat? Di sana mengandung banyak faedahnya. Nah, pernah sebagaimana kita dengar dalam hadis Rasulullah SAW, ma asaba min musibatin illa kafarahu lahu khatayahu. Ini yang satu hadis seperti itu, yang intinya bahwa siapa saja yang menimpa sebuah musibah min husnin, yang dia gelisah, wahamen gelisah, husnin takut, gundah dan sebagainya, maka kepada orang itu dihapuskan. Nah, dalam hadis ini ada yamhallahu lahu khataya, ada yang dihapuskan, ada yang ditutupkan. Ditutupkan semua kesalahan-kesalahan kita. Artinya imbalan daripada susah itu kita diberi pahala. Satu di antaranya adalah diampuni kesalahan-kesalahan kita. Nah, dengan tentunya bila kita lama menderita, tentu banyak sekali
kelebihan yang kita terima dengan musibah ini. Bahkan dalam hadis yang lain dinyatakan, inna a'zamil jaza' ma'a a'zamil bala. Balasan yang akan diterima oleh seseorang sesuai dengan kadar kesulitan tantangan yang dihadapi. Maka karena dalam setiap amal itu ada balasannya, maka balasan itu sejauh mana kita menyikapinya, kita menerimanya. Artinya menerima dalam arti reda dengan cobaan-cobaan Allah, bukan dalam arti kita menentang, apalagi kita menganggap bahwa ini Allah tidak sayang kepada kita dan sebagainya. Maka kalau zaman dahulu orang-orang tua mengatakan ketika sakit itu sudah datang rahmat. Ini apa artinya? Salah satu diantaranya menyadarkan kita terutama bagaimana sikap kita, situasi kita sekarang, baik dalam hubungan dengan ibadah, hubungan dengan Allah, demikian pula hubungan sesama manusia, sesama baik dalam hubungan keluarga, demikian pula adalah hubungan dengan saudara kita yang lainnya. Jamaah yang berbahagia, tentu saja salah satu ketika kita ingin sadar, ingin dengan cobaan ini kembali kepada jalan Allah, di samping kita diampuni dosa-dosa, mau dikerjakan apa? Maka dalam hal ini tentu saja jamaah yang berbahagia adalah apa yang menjadi dasar, yang menjadi pokok persoalan, yang menjadi tugas pokok yang harus kita utamakan. Jadi kalau tugas pokok itu sudah kita kerjakan, berarti sebagai tanda-tanda kita sudah menyadari dari musibah ini. Misalnya satu di antaranya adalah salat. Karena dalam hadis disebutkan Rasul amri al-Islam wa imaduhu as-salah. Kepala induk semua pekerjaan adalah agama. Agamalah yang membimbing, yaitu agama Islam. Jadi kita harus yakin bahwa agama kita ini induk masalah, induk tempat kita berpegang. Dan yang kedua adalah tiangnya adalah salat. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, kalau selama ini kita lalai dalam melakukan salat, maka sudah saatnya lah kita memulai dengan rajin. Meskipun sekarang mungkin kita terbatas untuk berkerumun, apakah lagi hadir ke jamaah dan sebagainya, tetapi kita tetap akan menjaga salat itu dalam kondisi apapun. Dan inilah yang menjadi pertanyaan bukan saja kita, semua kita dan semua masyarakat kita. Apakah sejauh ini salat ini sudah mulai dikerjakan? Maka inilah barangkali kita bisa menjawab sendiri di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini. Bahkan ada orang yang memberitahukan, membisik bahwa orang Aceh susah sebenarnya. Kalau bahasa mereka itu susah diatur. Jadi kenapa susah? Memang suka membangkang. Tapi kami yakin tidak semuanya. Mungkin saja bagi orang yang belum memahami permasalahan yang sebenarnya. Misalnya masalah salat. Masalah salat, orang tidak mau salat. Bahkan meringankan salat. Melakukan salat itu adalah meringankan salat. Maka dalam kaitan dengan ini, maka periode musibah ini, mari semua kembali menjaga salat dengan baik.
mengajar salat dengan baik. Bahkan lebih bagus lagi kalau sekarang apakah di desa, di musalla, di masjid, jamaahnya berkurang, itu bisa dimengerti karena pemerintah melarang kita berkerumun. Para ulama juga mendukung. Maka setelah tsunami ini, kita nanti akan meramaikan masjid. Karena di sanalah awal keberkatan. Awal datangnya rahmat kepada kita semua. Sebaliknya kalau kita meninggalkan salat, bahkan lebih banyak orang bukan saja lalai, tapi meninggalkannya. Bahkan ada pendapat, tidak apa-apa masa muda, nanti kita qadha. Ini ada satu kita qadha waktu tua nanti. Atau kita jangan tidak meninggalkan lagi waktu tua. Angan-angan seperti ini tidak pernah berhasil. Kalau kita syahwatnya apakah hidup bebas dan sebagainya, tidak terikat dengan norma hukum dan sebagainya, itulah yang barangkali dilakukan, diperturutkan, maka fasaufa yalqauna ghayya, maka itulah ia akan dicampakkan, akan ditempatkan ghayya, pada sesat. Dan inilah hakikat seorang yang sesat. Siapa? Seorang yang sesat, orang yang tidak menjaga salat, orang yang melupakan salat, orang yang menganggap remeh salat. Karenanya dalam ayat itu diingatkan illa man taba, kecuali orang yang bertobat dan beriman. Jamaah yang berbahagia, memang ayat ini pernah dan sering kita dengar, dan juga orang sudah sering mengingati kita untuk menjaga salat dengan baik. Karena apa? Karena salat itu banyak rahasianya. Saya tadi membaca sebuah fatwa, atau namanya fatwa, yaitu berhubungan dengan salat. Dengan salat, fatwa ini memang berdasarkan nas, ya. Wa ammal adillatu, ini ada pertanyaan tentang bagaimana dosa meninggalkan salat. Wa ammal adillatu minas sunnati, kalau di dalam ayat sudah ada tadi, di samping aqimus shalah wa atuz zakah, dan juga generasi pada masa sekarang lebih banyak membiarkan salat, menganggap remeh salat. Dari hadis atau sunnah dinyatakan apa? Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Hanya saja sesungguhnya perbedaan antara seseorang dengan Islam dengan kafir adalah meninggalkan salat. Jadi artinya perbedaan kita antara Islam dengan kafir, antara seorang yang syirik dengan tidak syirik, adalah tergantung pada salatnya, kata Nabi. Dan dalam hadis yang lain disebutkan al-ahadul ladzi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafara. Dan suatu ikatan perjanjian antara kami dan dengan kaum muslimin itu adalah salat. Maka siapa saja yang meninggalkan salat faqad kafara, berarti ia sudah kafir. Jadi bahasa ini memang sangat keras. Dan semua orang terkejut. Kenapa hukuman itu sangat berat? Bahwa orang meninggalkan salat adalah kafir. Bahkan kalau kami dulu menghafal hadisnya,
Waktu hidayah itu adalah man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Orang yang meninggalkan salat adalah dia sudah jelas sebagai kafir toleh. Jadi dalam pembahasan ini barangkali terlepas kita mendengarnya sangat tegas, ajaran kita ini memang ini adalah sangat prinsip dan semua orang merasakan ada masa-masa lalai dengan salat, ada masa rajin dan sebagainya. Bahkan ada yang masa-masa orang sudah meninggalkan salat seperti biasa. Ada penelitian yang menyatakan termasuk di Aceh saja orang yang meninggalkan salat itu katanya lebih separuh. Mungkin kalau di kota tidak bisa separuh, tidak sampai separuh. Mungkin 30% dan sebagainya. Terlepas ini kita tidak boleh menuduh saudara-saudara kita tidak salat. Tetapi kalau benar-benar tidak salat harus dari sekarang dirubah, karena ini sangat mendasar. Karena seseorang yang tidak salat tidak ada masa depan selama-lamanya. Di dunia tidak ada, di akhirat lebih-lebih lagi. Maka Rasulullah sangat memesankan, ausana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusiku billahi syai'a wa la tutriku salata umda, faman tarakaha amidan muta'ammidan kharaja minal millah. Artinya Rasulullah memberi pesan kepada kami para sahabat bahwa janganlah kamu berbuat syirik dengan Allah, dan jangan kamu meninggalkan salat secara sengaja. Maka barang siapa meninggalkannya dengan sengaja, kharaja minal millah, maka orang itu berarti telah keluar dari agama. Ini Rasulullah sendiri yang menyatakan seperti ini. Kemudian adapun daripada asar, yaitu dari sahabat wa amal asaru minas sahabah radhiyallahu an faqad qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, la hadda fil islami liman taraka salah. Artinya tidak ada ambil andil apa-apa dalam agama Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Mana tidak ada andil apa-apa, tidak bisa dibanggakan dengan Islamnya. Tidak dia merasa bahagia dengan Islamnya. Jadi kenapa? Karena dalam penjelasan Sayyidina Umar, orang yang meninggalkan salat tidak ada campur tangan dengan Islam lagi. Jadi mana campur tangan, tidak diberi hak lagi, tidak ada andil, tidak ada modal apa-apa dan sebagainya. Jadi penjelasan Umar ini juga sangat tegas. Apalagi dalam praktek para sahabat juga, bukan saja masalah salat, masalah meninggalkan jamaah saja bisa rumah diajak untuk dibakar. Jadi ini tandanya adalah pentingnya salat. Jamaah yang berbahagia, pendapat dari Abdullah bin Syakir, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salah. Artinya para sahabat Nabi berkata, mereka tidak pernah melihat sahabat, karena ashab. Jadi ashab itu jamak dari sahabat ya. Artinya para sahabat Nabi berkata, kami tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar amal-amal yang meninggalkan amal bisa kafir kecuali salat. Jadi seolah-olah di salatlah orang bisa kafir. Maka karenanya ada hadis yang lain yang memang lebih tegas juga, kaum mukmin pada akhir zaman atau di kapan saja ya, karena ini hadis tentu pada masa Rasulullah sudah mulai yusbihu Muslim wa yumsi'u kafir. Jadi paginya Islam, sorenya sudah kafir. Ini artinya apa? Karena kita meninggalkan pokok-pokok agama.
Maka karenanya jamaah yang berbahagia, siapa saja yang mengikuti mendengar ini, sudah saatnya lah kita menjaga waktu salat. Karena menjaga waktu salat bukan saja kita diberi kelepasan daripada berbagai bahaya, di antaranya adalah hubungan dengan kita dicap keluar daripada agama, tetapi yang lebih menentukan lagi dalam praktek ini kita tidak dihitung dari kalangan orang Islam, orang yang tidak ada modal apa-apa dalam Islam, walaupun lahir dan bersama Islam, dikuburkan bersama Islam. Nah, maka karenanya di dalam penjelasan yang lain ini dari Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ini maksudkan Imam Ahmad yaitu Hambali. Kullu mustakhfin bis salati mustahinun biha wa huwa mustakhfin bil Islam mustahinun bih wa innama hadduhu fil Islam ala qadri haddihim minas salah wa ruqbatihim fil Islam ala qadri ruqbatihim fis salah. Artinya orang yang meringankan, menganggap enteng tentang salat, itulah orang yang menganggap enteng dengan Islam. Artinya bahwa mustakhfin bi Islam, jadi menganggap enteng dengan Islam. Dan hanya saja andil seseorang dalam Islam adalah berdasarkan kadar andilnya dalam melakukan salat dan kecintaannya dalam Islam atas dasar kecintaannya, kegemarannya fi rughabatihim fi salah, kegemarannya dalam melakukan salat. Nah, jadi kalau orang tidak gemar melakukan salat, ini bisa dibayangkan. Jadi kalau bapak-bapak ini keluar, mungkin kalau sekarang tidak ada masalah karena isyanya waktunya jauh. Di waktu maghrib saja banyak tempat-tempat yang sebenarnya harus melakukan salat karena waktunya cepat habis, tapi dibiarkan. Maka inilah kalau kita sayang kepada saudara, maka jangan takut disampaikan. Menyampaikan yang benar itu adalah rahmat baginya dan juga penyelamat bagi orang yang melihatnya. Karena inilah yang disebut dengan dakwah. Karena kita qu anfusakum wa ahlikum nara, menjauhkan diri dari neraka dan keluarga kita. Jamaah yang berbahagia, berdasarkan hadis ini maka dapat disimpulkan tugas pokok adalah diantaranya menjaga salat. Di samping menjaga salat telah melakukan kewajiban utama, tetapi juga akan memperoleh kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Nah, di antaranya idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a tsumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalah lam yakhud khutwatan illa rufi'an lahu biha darajah wa huttat anhu biha khati'ah. Artinya barang siapa berwudu, kita berwudu di rumah, kemudian wudu kita bagus, fa ahsanal wudu, jadi memenuhi wudu. Ada juga orang yang berwudu sekedar wudu, nah, itu tidak boleh dan tidak ada faedahnya, bahkan barangkali bisa tidak sah. Setelah berwudu kharaja ilal masjid, keluar ke masjid. Dan keluar ke masjid yang memang tidak lain tujuannya adalah untuk salat, bukan melihat pemandangan masjid. Masjid Baitur Rahman cukup bagus, sudah ada payung ini, payung itu, dan beberapa kelebihan yang lain. Bukan untuk itu, tapi untuk salat. Kalau memang demikian orangnya dengan wudunya yang sangat baik, maka setiap langkah tidak ada sebuah langkah kecuali langkahnya diangkat martabatnya, dihapus dosanya. Jadi dihapus dosa dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia mencari kemuliaan dari Allah adalah dimulailah dengan salat. Apalagi salat tidak hanya fardu tetapi juga salat-salat lain. Maka orang yang sudah terikat dengan salat merasa tidak aman kalau waktunya tidak sempat melakukan salat, lebih-lebih salat berjamaah. Jadi ini dibiasakanlah, karena ini tidak akan terjadi kalau kita tidak mau berubah. Apalagi salat isya, salat subuh. Bahkan ini karena hebatnya, beratnya salat kedua-duanya, diberi nilai yang luar biasa juga. Man shalla salatal isya fil jamaah faka'annama nisfal lail faka'annama kama nisfal lail. Barang siapa salat isya berjamaah, maka seolah-olah ia telah menghidupkan separuh malam. 6 jam beribadah waktu malam. Kalau salat subuh faka'annama shallal lail kullah. Tapi kalau salat subuh seolah-olah dia telah berjaga malam seluruhnya. Walaupun bukan dalam suasana ibadat, tapi sudah dihitung. Dengan demikian memperbanyak amal dengan salat 2 ini saja sudah sangat lumayan. Hanya saja kapan kita mulai. Belum lagi rahmat Allah yang datang bermacam-macam. Jadi karenanya jamaah yang berbahagia menghidupkan jamaah lebih-lebih hadir ke masjid adalah sebuah tuntutan sekarang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu, dalam rangka memperoleh kemuliaan hidup di dunia ini. Jadi yang lebih istimewa lagi dalam sebuah hadis yang kami baca, al-mashi ilal jamaah kan nujum fi ahli sama. Orang yang pergi ke jamaah itu seperti bintang pada penduduk langit. Jadi kalau kita ada bintang di atas, yang bintang kita lihat sekarang bertebaran di udara, di langit, maka orang salat berjamaah itu jadi orang itu jadi bintang, kerumunannya jadi bintang. Maka kalau ada tempat-tempat yang jamaahnya hidup, maka bersinarlah cahayanya sampai ke langit. Dan inilah yang disampaikan oleh Allah kepada yang berada di sampingnya. Itulah hamba-hambanya yang telah beribadat melakukan kewajiban salat ini. Jadi dengan demikian betapa besar makna dari salat yang kita lakukan ini. Memang sederhana, tidak mengeluarkan biaya dan sebagainya, tetapi nilainya adalah sangat luar biasa. Bisa sebagai penyelamat, bisa sebagai upaya dalam menempatkan diri kita dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini barangkali wajarlah kalau gagasan-gagasan ke depan, lebih-lebih di Aceh ini yang sudah menjadi bumi syariat, sudah saatnya lah kita memperlihatkan, terutama menyambut panggilan Allah untuk memulai menjaga salat dengan baik, apalagi dilakukan dengan jamaah. Dan itulah hakikat orang yang menegakkan syariat Islam. Akan tetapi kalau kita namanya saja syariat Islam, tapi jamaah para kaum muslimin adalah tidak pernah yakin, tidak pernah serius dengan salat, berarti ungkapan kita ini adalah tidak benar. Dan ini tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak berusaha untuk merubahnya. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan yang terakhir ini kami mengajak saudara-saudara kita bahwa ke depan tidak ada yang mampu menyelamatkan kita.
Lebih-lebih dengan suasana sekarang. Ada perkiraan bahwa ke depan ini Aceh akan, Sumatera akan menimpa taufan besar. Di negeri-negeri yang lain juga sudah timbul berbagai penyakit yang tidak diduga. Di samping gempa, taufan, banjir dan sebagainya. Dan apalagi ada satu isyarat yang dulunya saya pernah mendengar, bahwa ciri-ciri kiamat adalah ketika dunia sudah banjir. Jadi banjir dunia ini sebagai tanda kiamat sudah dekat. Maka karenanya kepada kita semua sudah saatnya lah dengan ikhlas melakukan tugas pokok ini. Dan hilangkanlah, mungkin ada yang berpendapat, saya bukan tidak senang salat lebih-lebih di masjid, tapi ribut di masjidnya. Jadi inilah yang harus dirubah. Masjid bukan tempat ribut. Masjid adalah tempat ibadah. Supaya ibadah kita ini aman, damai, maka kita harus saling mendukung, mewujudkan kedamaian. Nata'awanu ala ma tafaqna, karena masalah salat tidak ada berbeda pendapat. Wa na'tadiru makhdalafna fi, dan kita harus saling toleransi, saling memaafkan, saling memahami kalau di antara kita ada yang berbeda pendapat. Perbedaan itu bukanlah ajang permusuhan. Perbedaan adalah mempertajam, menguatkan alasan masing-masing, sehingga orang yang berbeda pendapat akan memahami pendapat orang lain. Bisa saja pendapatnya lebih sempurna kalau pernah mendengar pendapat orang lain. Artinya tidak saling menyalahkan, apalagi memberi label-label yang tidak layak. Label-label itu tidak pernah bermanfaat kepada yang kita tidak senangi, dan tidak pula bermanfaat untuk kita sendiri. Karena itu semuanya adalah tantangan-tantangan dalam rangka ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian ke depan ada sebuah tuntutan. Mari memperbaiki ibadah kita kepada Allah mulai dari tugas-tugas pokok seperti salat dan demikian pula yang lainnya. Dan Allah akan membantu, akan mendukung, artinya mendukung akan memberi hidayah kepada orang yang bercita-cita yang baik ini. Allahu bidzanni abdi bi la yukhalifu dzannu. Allah bersama keyakinan, bersama zan hambanya, kemauan hambanya, tidak pernah dilawan, tidak pernah ditentang, tidak pernah dihalanginya. Jadi mudah-mudahan jemaah sekalian, kita dalam suasana pandemi ini banyak tantangan, mudah-mudahan akan berakhir dan kita hidup bersaudara sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat juga, bahwa salah satu hubungan saudara kita adalah dilihat dari salat. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah wa ikhwanukum fiddin. Mereka yang bertobat dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka ikhwanukum fiddin, itulah saudara dalam agama. Mudah-mudahan hubungan saudara ini akan lebih kokoh kalau kita selalu tidak hanya salat secara perorangan, tetapi salat secara berjamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.